Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa meluangkan waktu hadir ke dalam masjid ini, tentunya dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah zuhur kita ini membahas tentang beda dan relasi antara agama dengan budaya. Ada sebagian di antara kita yang belum mampu membedakan antara agama dan budaya. Ada yang menyebut agama adalah budaya, dan kadangkala dianggap budaya adalah agama. Sebenarnya kedua-dua ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan umat manusia. Manusia butuh kepada agama dan butuh kepada budaya. Nah, kemudian dari mana sisi perbedaan di antara agama dan budaya itu? Dan apa relasi antara agama dengan budaya? Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu adalah wahyu dari Allah. Kebenarnya mutlak, kebenarnya adalah absolut. Agama itu bicara tentang substansi ajaran. Agama tidak bicara tentang pola, bentuk. Karena kalau agama bicara tentang pola atau bentuk, agama akan menjadi usang dalam kehidupan manusia.
Sementara budaya adalah hasil dari olah pikiran manusia, ijtihad manusia. Makanya dia terjadi perubahan demi perubahan setiap zaman dan tempat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama itu butuh kepada budaya sebagai media untuk menyampaikan agama itu kepada umat manusia. Demikian pula budaya. Kalau seandainya budaya tidak ada agama, maka budaya itu akan terjadilah ketimpangan dan kesesatan. Jadi mengarahkan budaya itu butuh agama. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin sampaikan beberapa hal, contoh sederhana agar kita dapat membedakan antara agama dan budaya itu. Misalnya dalam hal berpakaian, mana di dalam pakaian itu agama, mana yang budaya. Di dalam pakaian itu agama antara lain mengaturnya seperti ini: berpakaian wajib menutupi aurat. Dari mana mulai aurat ditutup, di mana batasnya aurat? Agama mengaturnya. Kalau perempuan seluruh tubuhnya aurat, kecuali muka dan telapak tangannya. Kalau laki-laki dari pusat sampai lututnya. Jadi kalau laki-laki main bola nampak paunya, itu berarti membuka aurat. Ini poin pertama, mana di dalam pakaian itu agama. Selagi dia menutupi aurat, tertutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan atau pusat sampai ke lututnya, maka agama telah terlengkapi. Yang kedua, tidak boleh pakaian itu ketat. Jadi kalau ada perempuan dan laki-laki memakai pakaian ketat, unsur agama tidak masuk di dalamnya. Maka tidak boleh pakaiannya ketat-ketat, legging. Nah kemudian yang ketiga, tidak boleh tembus pandang. Kalau dia memiliki pakaian, memakai pakaian, bisa dilihat dari luar ke dalam, unsur agama tidak masuk ke dalamnya. Ya kan, sama dengan akuarium misalnya, dari luar bisa nampak ikan di dalam, itu tidak masuk unsur agama. Yang keempat, tidak boleh tasyabbuh. Laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dia laki-laki tidak boleh kebencong-bencongan memakai pakaian perempuan. Kalau dia perempuan tidak boleh memakai atributnya laki-laki, karena itu haram hukumnya. Kemudian yang kelima adalah tidak boleh dia tabarruj, berlebih-lebihan. Kalau sekiranya 5 hal ini sudah tercukupi, maka agama ada dalam pakaian. Tapi kalau model pakaian itu agama tidak mengaturnya. Setiap bangsa di dunia ini pakaiannya tidak sama. Jangankan kita bicara pakaian, ikut peci saja, songkok kepala masing-masing agama di dunia ini beda. Jangankan masing agama, sesama muslim itu akan beda. Kita di Indonesia kok pakai peci hitam, tiba di Mesir, tiba di Irak, di Afghanistan, tiba pula di negeri Arab, Tunisia, itu tidak sama karena itu budaya. Jadi agama itu hadir bukan membasmikan budaya di dunia ini, mempergunakan budaya sebagai mediasi. Pakaian, setiap negara di dunia ini tidak ada pakaiannya yang sama. Arab pakaiannya baju-bah. Kalau kita di Indonesia pakaian ada baju-bah, mungkin lebih banyak pakaian batik. Mengapa Nabi SAW berjubah, bersorban? Karena beliau adalah lahir dalam kebudayaan Arab ketika itu. Ya kan? Tidak mungkinlah Nabi SAW memakai baju batik bentuk awak gitu. Karena Nabi SAW lahir dalam komunitas
kebudayaan Arab gitu. Nah, kemudian kalau memakai jubah itu tidak masalah, tapi dia tidak wajib dan tidak mesti. Karena tidak ada satupun hadis kita temui di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada umatnya memakai jubah, memakai sorban. Tidak. Karena Nabi tahu itu bukan bagian dari agama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku Indonesia aku bajunya batik apa? Ku budaya. Ya kan? Bagian dari budaya gitu. Itu bukan bagian dari agama. Kaum muslimin yang berada di Indonesia, kalau mereka ke musaji atau mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, itu lebih banyak mereka memakai baju-baju batik, baju koko dan sebagainya. Tapi kalau persatuan ulama-ulama di dunia, itu pakaian mereka beda-beda, tidak ada yang sama. Nah, kemudian yang kedua kita contohkan, mana yang agama, mana yang budaya dalam makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau seseorang makan dan minum mengambil dengan tangan kanan, itu agama. Kemudian dia duduk mengajarkan makan kok duduk apa? Enggak tagak. Mengambil makanan dengan tangan kanan agama, menyuruh duduk agama, membaca basmalah agama, bismillahirrahmanirrahim itu agama. Lah selesai kita makan je minum, baca alhamdulillah itu agama. Tapi kalau kita makan lama-lama ju tangan kida diambil, kemudian tidak membaca bismillah, tagak je makan, tidak duduk, tidak ada agama padanya, terbuang agama, adat malah dipakainya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari contoh kecil mana agama dan mana budaya. Nah kemudian kalau ada budaya menentang agama, itu harus diluruskan. Misalnya di Minangkabau ke dulu kebiasaan orang madu ayam Pak. Madu ayam itu tradisi adat dulu, agama bukan agama itu. Tradisi adat yang bertentangan dengan agama itu tidak boleh diikuti. Menyembah berhala, pergi ke kuburan, kemudian membuat saji-saji, itu bagian dari budaya yang bertentangan dengan agama. Itu yang harus dihindari. Jadi agama itu hadir sebenarnya meluruskan kebudayaan yang menyimpang, kebudayaan yang sesat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, relasi antara agama dan budaya dalam kehidupan umat manusia itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kita harus mampu membedakan ini dan ini adalah budaya. Jangan keliru, agama adalah budaya, budaya adalah agama. Tidak demikian. Saya kira kajian singkat kita ini demikian saja, semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La